Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Musfi Kamrila. Saya dari kelas SI 23E dengan NIM 2023005011 Di sini saya akan menindaklanjuti tugas sesi 5, yaitu berkaitan dengan mata kuliah agama dan etika. Di sini saya akan menjelaskan suatu studi kasus atau menjawab studi kasus terkait prinsip dalam transaksi. Di sini saya menggunakan studi kasus yang A. Untuk itu bisa dilihat soalnya seperti ini. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soalnya ya. Di sini menanyakan bagaimana sih prinsip kejujuran, keadilan, dan menghindari garar atau spekulasi seharusnya diterapkan dalam kasus ini. Baik, dalam Islam, transaksi harus didasarkan pada kejujuran, keadilan, dan transparansi. Kejujuran sangat penting dalam bisnis karena seorang pedagang harus menghindari segala bentuk penipuan atau manipulasi yang dapat merugikan orang lain. Ahmad seharusnya tidak menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga secara tidak wajar karena tindakan ini itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat menyebabkan kesulitan bagi masyarakat. Nah, Islam sendiri menekankan pentingnya keseimbangan ini dalam perdagangan, di mana keuntungan yang diperoleh harus tetap dalam batas yang wajar dan tidak merugikan orang lain. Nah, garar atau spekulasi dalam Islam juga dilarang, sangat dilarang, terutama jika dilakukan dengan niat mengambil keuntungan sepihak yang dimana merugikan pihak lain. Dalam kasus ini, Ahmad mengetahui informasi bahwa harga barang akan naik dalam beberapa minggu ke depan. Lalu, ia dengan sengaja menimbun barang untuk menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Hal ini tuh menciptakan ketidakpastian di pasar dan membatasi akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Baik, selanjutnya yaitu terkait soal nomor 2. Apakah tindakan Ahmad ini tuh sesuai dengan prinsip ekonomi Islam? Oke. Menurut saya sendiri, tindakan Ahmad ini itu tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena ia melakukan praktik ihtikar, yaitu menimbun barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang berlebihan atau besar melalui kenaikan harga yang secara disengaja gitu. Islam secara tegas melarang ihtikar karena dapat menyebabkan kelangkaan barang dan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan. Nah, dalam prinsip ekonomi Islam ini tuh, perdagangan harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan tanpa merugikan konsumen. Nabi Muhammad SAW melarang ihtikar dan menegaskan bahwa seorang pedagang harus menjual barangnya dengan harga yang wajar, tidak dengan sengaja menciptakan kelangkaan atau keuntungan pribadi. Nah, tindakan Ahmad ini tuh bertentangan dengan nilai-nilai ini karena ia lebih mengutamakan keuntungan pribadi daripada kepentingan banyak orang. Padahal Islam sendiri mengajarkan bahwa bahwasanya dalam bisnis harus memberikan manfaat bagi semua pihak, bukan hanya bagi pedagang saja, tetapi juga bagi masyarakat luas gitu. Baik, soal terakhir atau nomor 3 yaitu jelaskan alasanmu dan berikan solusi yang lebih etis menurut pandangan ekonomi Islam. Nah, di sini pada soal nomor 2 juga sudah disebutkan bahwasanya Islam melarang ihtikar karena dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pasar dan menghambat distribusi barang kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Nah, solusi yang lebih etis bagi Ahmad sendiri adalah tetap menjual produk dengan harga yang wajar tanpa melakukan penimbunan, sehingga barang tetap tersedia di pasaran dan tidak ada pihak yang dirugikan gitu. Selain itu juga Ahmad dapat mencari alternatif lain kayak alternatif lain ini tuh untuk mendapatkan keuntungan tanpa merugikan masyarakat, seperti halnya mencari pemasok lain yang bisa menawarkan harga lebih stabil atau mengolah stok dengan lebih bijak agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan. Nah, dengan menerapkan prinsip perdagangan Islam yang jujur dan adil, bisnis Ahmad ini tuh akan mendapatkan keberkahan dan kepercayaan dari pelanggan. Kepercayaan ini tuh sangat penting dalam jangka panjang karena dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan menjaga reputasi bisnisnya di pasar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.